Baik, Ustaz, kita langsung mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, hari ini kita bisa berlangsungkan lagi kajian online putih kita, kolaborasi antara Alfabet Visual dan kajian K, kepengetahuan kita menjadi salah satu umat yang mendapatkan syafaat. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita kembali lagi hadir kajian online, yang mana tema pada hari ini sangat menarik sekali ya teman-teman. Untuk judulnya sendiri, itu adalah low but high word, di mana nilai diri yang tak disorot. Nah, di mana zaman sekarang ini kita tuh sering lihat ya, zaman sekarang ini kita seringkali melihat banyaknya orang-orang yang terlalu mengekspos diri tuh di media sosial. Maaf, apa suaranya terdengar jelas? Untuk suaranya terdengar jelas? Agak putus-putus. Bagaimana? Oh, agak putus-putus ya. Kalau sekarang udah jelas, Ustaz? Oke, udah. Oke, udah aman ya. Baik, Alhamdulillah hari ini teman-teman kita kembali lagi di kajian rutin kita, yang mana hari ini kita punya judul yang sangat menarik, itu ada judulnya Love But High Word. Nah, ini adalah nilai diri yang tak perlu disorot. Dimana zaman sekarang ini kita sering kali ya teman-teman, untuk melihat media sosial itu orang pada berlomba-lomba untuk menampilkan pencapaiannya, terus juga menampilkan apapun yang telah diraihnya kayak gitu. Nah, ada juga orang yang beberapa ya itu memang sudah bisa dibilang dia ini mampu. Terus itu dia dalam hidupnya itu penuh dengan kesederhanaan, nggak banyak bicara, dan yang paling penting itu dia nggak suka tampil gitu ya. Nah, ini kan adalah dua hal orang-orang yang berbeda. Nah, untuk hari ini kita pengen melihat, kita pengen membahas dengan tuntas. Jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan tentang seputaran lingkungan ya, lingkungan ataupun keadaan diri sendiri yang lebih relate, itu bisa banget nanti kita tanyakan dengan Ustaz. Alhamdulillah hari ini kita sudah bersama Ustaz Raidi kembali ya Ustaz ya. Ustaz, untuk teman-teman yang terus istiqomah ya, tetap terus ikut kajian jamaahnya, itu nggak jadi masalah ya teman-teman ya, kita namanya mau belajar, tidak ada yang namanya belajar itu harus rame-rame ketemu orang banyak-banyak gitu ya. Nah, oke, tidak menunggu waktu lama-lama lagi, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman untuk persiapkan pertanyaan sebaik mungkin ya kan, yang ada dalam pikirannya. Kami persilakan dengan segala hormat untuk peserta ini. Baik. Saya cek dulu suaranya jelas, atau kalau tidak saya ganti ke HP. Ini pakai laptop, saya nggak tahu apakah suaranya bagus. Jelas. Suaranya jelas kok. Alhamdulillah jelas. Jelas ya? Oke, Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Amin. Kawan-kawan semuanya, semoga kita sehat selalu. Kemudian seperti yang disampaikan tadi, mudah-mudahan kita tetap istiqomah
Walaupun ini mungkin bagi orang lain dianggap hal kecil, namun insya Allah komunitas ini adalah komunitas yang akan memberi saksi nanti di hari kiamat. Amin ya Allah. Kawan-kawan semuanya, pembahasan kita pada malam ini yaitu tentang tawadhu, nilai diri yang tidak perlu disorot. Baik, kita mulai dari definisinya mungkin dulu. Tawadhu memang banyak ulama memberikan definisi tentang tawadhu ini. Maka di antara definisi tawadhu yang kami pilih yaitu at-tawadhu huwa an takhruj min manzilika fama talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadlan. Artinya, tawadhu itu adalah saat engkau keluar dari rumah lalu engkau bertemu dengan orang lain siapapun itu dan engkau menganggap dan engkau merasa bahwa dia lebih baik daripadaku. Jadi setiap jumpa dengan orang, kita merasa dia lebih baik. Terserah baik apanya. Nah, setiap jumpa dengan orang dan merasa bahwa dia lebih baik, maka itulah yang disebut dengan tawadhu. Jumpa dengan orang jualan sayur, kita menganggap dia itu pasti lebih baik daripada saya, walaupun saya ini seorang ustadz mungkin, seorang mahasiswa berpendidikan, S1, S2. Saat jumpa dengan orang jualan ikan, dengan orang jualan sayur, dengan RBT, tukang ojek misalnya, maka kita menganggap dia lebih baik daripada saya. Mungkin dia lebih banyak amalan yang tersembunyi. Mungkin dia lebih banyak untuk berdiam diri tanpa berghibah. Mungkin dia lebih banyak amalan-amalan yang kita tidak tahu. Mungkin dia lebih banyak sedekahnya, dia lebih banyak senyumnya. Wallahu a'lam. Yang pasti kalau kita merasa dia, siapapun yang kita jumpai, kita merasa dia lebih baik daripada kita, maka itulah yang disebut dengan tawadhu. Itu definisi yang saya kutip dari Imam Hasan Al-Basri. Baik. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba melihat surat An-Najm. Surat An-Najm, di dalam surat An-Najm, jadi Allah mensucikan akal Nabi. Allah berfirman, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Allah sucikan akal Nabi, bahwa Nabi itu tidak sesat. Oke. Yang kedua, Allah mensucikan lisan Nabi. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Jadi Allah ingin kasih tahu lidah Nabi itu suci. Dia tidak pernah berkata sesuai dengan hawa nafsu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, in huwa illa wahyu yuha. Allah mensucikan syariat Nabi, bahwa apapun yang datang itu adalah itu wahyu yang diwahyukan. Lalu Allah mensucikan kawan duduknya Nabi. Istilahnya mungkin gurunya Nabi. Allah berfirman, "Allamahu syadidul quwa." Jadi yang ajarin Nabi Muhammad itu bukan cilet-cilet, bukan dosen kayak dosen kita yang mungkin mereka juga manusia biasa yang tidak luput dari dosa, tapi yang ajarkan Nabi, yang duduk mendampingi Nabi itu malaikat Jibril. Kalau bahasa Aceh kan urang cilet-cilet. Ya. Jadi Allah sucikan itu semua. Dan Allah sucikan hati Nabi. Allah berfirman, "Ma kadzabal fuadu ma ra'a." Nah, kemudian Allah sucikan lagi pandangan Nabi. Matanya dijaga. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Lalu dari keseluruhan itu Allah tutup pada ayat yang lain, wa innaka la'ala khuluqin azim. Seolah-olah Allah berikan kesimpulan semuanya, Rasul itu sungguh mempunyai suri tauladan yang sangat agung, akhlak yang
sangat agung yang tidak ada tandingannya. Nah, kenapa ini kita bawakan? Kenapa ini kita jadikan patokan di awal sebagai pembukaan? Karena kalau secara logika Allah sudah menjamin lisan Nabi, akhlak Nabi, mata Nabi, lidah Nabi, hati Nabi, semua sudah dijamin. Maka secara logika, Nabilah orang yang paling berhak untuk sombong. Kan begitu. Tapi tidak seperti itu. Ajaran Islam yang diwariskan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tidak serta-merta seperti itu. Nah, saking hebatnya malah Nabi itu membumi, atau dengan bahasa lain seperti tadi, tawadhu. Baik, kita lihat seperti pertemuan sebelumnya, memang saya sudah sampaikan, saya ini akan banyak bercerita. Artinya dengan cerita itu mungkin bisa bisa di apa namanya dibagikan sampai bertahun-tahun, dan dengan cerita-cerita itu kita bisa ambil hikmahnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Baik, kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, misalnya pernah terjadi ketika eh, perang Badar. Ketika perang Badar, kendaraan kaum muslimin kurang, tidak cukup. Nah, singkatnya Nabi berkata begini, kullu salasatin ala rahilah. Setiap 3 orang itu naik satu unta. Baik, di riwayat ada yang menyebut unta, ada yang menyebut kuda. Ada yang menyebutnya yang dicampur. Karena memang kendaraan waktu itu kaum muslimin tidak cukup. Nah, setiap 3 orang naik satu unta. Itu kata Nabi. Nah, logikanya semua prajurit itu naik 3 orang satu unta. Dan biasanya bos, panglima, dia naik sendiri. Ya kan begitu. Nah, tapi faktanya Nabi bersabda, Ana wa Ali wa Abu Lubabah ala rahilah. Saya dan Ali dan Abu Lubabah, kami naik satu unta. Nah, ini kalau bahasa kita, beliau ini panglima, beliau ini presiden, beliau ini zaimul ummah, apa namanya, pemuka sebuah kaum, artinya bos lah. Tapi Nabi tetap membumi, tetap merasa bahwa dirinya sama seperti pasukan-pasukan yang lain. Sama seperti sahabat-sahabat yang lain. Beliau naik satu unta bertiga. Nah, karena Nabi juga orangnya yang penuh dengan rahmat, beliau tidak mungkin menaiki satu unta 3 orang sekaligus. Sehingga Rasul meminta untuk gantian. Pertama Ana, kedua Ali, ketiga Abu Lubabah. Seperti itu. Nah, di tengah perjalanan, ketika tiba jatahnya Nabi naik unta, Nabi meminta mereka terus naik, biar saya jalan kaki. Itu kata Nabi. Kata Nabi Muhammad, beliau meminta, tetap Ali silahkan naik, nanti gantian Abu Lubabah naik. Setelah Abu Lubabah, Ali lagi. Setelah Ali, Abu Lubabah lagi. Katanya, sampai sehingga para sahabat tidak merasa tidak enak, Nabi bersabda dengan tenang, Nabi menenangkan mereka, وَمَا أَنْتُمَا بِأَقْوَى مِنِّي عَلَى السَّيْرِ. Kalian tidak sanggup berjalan seperti aku berjalan. Aku ini lebih kuat untuk berjalan. Itu kan kalau bahasa kita, bahasa bos untuk menenangkan anak buah. Kalau bahasa Aceh itu, lun mantang sanggup lunja. Awakkah anak sanggup? Awakkah ju? Nah, kalian naik aja nggak apa-apa. Saya masih sanggup dan aku lebih kuat untuk berjalan daripada kalian. Itu jawaban Nabi. Dan Nabi melanjutkan sabdanya, wa ma ana bi aghna minkuma 'anil ajr. Dan aku juga butuh pahala. Bukannya aku seorang nabi, aku tidak butuh pahala. Aku juga butuh. Bukan kalian saja butuh pahala. Begitu kata Nabi. Kawan-kawan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu kisah yang sering mungkin saya sampaikan di beberapa tempat, yang artinya Nabi sendiri yang sudah dijamin oleh Allah, spesialnya itu dijamin. Hatinya, matanya, lidahnya, semuanya dijamin.
Seperti yang kita sampaikan tadi di surat An-Najm. Tapi Nabi tetap membumi, tetap merendah, bahkan memposisikan dirinya lebih rendah daripada sahabat-sahabatnya. Kawan-kawan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu contoh yang pertama yang ingin kita sampaikan, bahwa Nabi walaupun seorang panglima perang, seorang presiden kalau bahasa kita, Khalilullah, Rasulullah, Nabiullah, orang yang spesial yang sudah dijamin surga, tapi tetap memposisikan dirinya lebih rendah daripada sahabat-sahabatnya. Seperti tadi, beliau mempersilahkan sahabatnya naik di atas unta bergantian. Malah beliau yang minta sendiri untuk berjalan. Dengan sangat tenang, beliau menjawab, aku ini butuh pahala lebih, dan aku lebih kuat untuk berjalan daripada kalian. Ini pemimpin seperti inilah yang kita dambakan. Ini kita kembali ke tema kita itu tentang tawadhu tadi. Kawan-kawan yang kami muliakan, dan kemudian kisah yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah ketika di sebuah as-safar, ketika di sebuah perjalanan, Nabi beserta para sahabatnya beristirahat. Saat beristirahat itu, mereka sepakat untuk menyembelih kambing. Faqala ahaduhum, salah satu di antara sahabat itu berkata, alayya zabhuha, biarkan aku yang sembelih kambing itu. Nah, itu satu orang. Sahabat yang kedua tidak mau kalah. Beliau berkata, idzan alayya salkhuha, kalau begitu biar aku yang mengulitinya, aku yang pisahkan dagingnya, tulangnya, kulitnya, aku yang pisahkan. Sahabat yang ketiga tidak mau kalah. Dia berkata, alayya tabkhuha, biar aku yang masak kalau gitu. Si A yang sembelih, si B yang kuliti, biar aku yang masak. Kawan-kawan yang kami muliakan, Nabi apakah duduk dengan tenang tunggu hidangan, duduk santai? Tidak. Bukan seperti itu ajaran Nabi kita. Bukan seperti itu contoh yang selalu diberikan oleh Nabi kita. Jika orang sudah ingin memberikan pengorbanannya, Nabi tidak duduk diam, tapi Nabi bersabda, idzan alayya jam'ul hatab, biar aku yang cari kayu bakar. Itu sabda Nabi. Biar si A sembelih, si B kuliti, si C memasak. Nabi menawarkan diri untuk mencari kayu bakar. Pemimpin di mana kita bisa dapat pemimpin seperti ini? Nabiullah, kita ulangi lagi, Nabiullah, Khalilullah, Rasulullah, kekasih Allah, sudah dijamin surga, Zaimul Ummah, panglima perang, presiden, orang nomor satu, merendahkan dirinya lebih rendah daripada sahabatnya. Tidak duduk manis menunggu hidangan, namun beliau meminta untuk mengorbankan dirinya, meminta untuk mencari kayu bakar. Sehingga sahabat merasa tidak enak, mereka berkata, ya Rasulullah, nakfi angka, kami bisa melakukan semuanya untukmu ya Rasulullah. Biar kami lakukan semuanya, Anda duduk saja, santai saja, kami akan hidangkan. Tapi Nabi tetap Nabi bersabda, Nabi menjawab, na'am, a'rifu dzalik. Aku tahu kalian bisa melakukan semuanya, walakinallaha yakrahu an yara 'abdan mutamayyizan ala aqrani. Aku tahu kalian bisa lakukan semuanya demiku, tapi Allah tidak suka melihat seseorang diistimewakan di antara sahabat-sahabatnya yang lain. Allah tidak suka seseorang dimunculkan, diistimewakan di antara para sahabat, di antara kawan-kawannya yang lain. Itu jawaban Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari situlah kita bisa bercermin bahwa
orang yang istimewa, Nabi itu istimewa, tapi selalu merasa tidak istimewa. Selalu merasa dia lebih rendah, beliau itu lebih rendah daripada sahabat-sahabatnya. Bahkan beliau itu merasa sama. Kadang-kadang malah merasa lebih rendah daripada orang lain, orang sahabat-sahabatnya. Kawan-kawan yang kita muliakan, kawan-kawan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dua kisah yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya banyak yang lain, namun contoh utama, artinya aktor utama kita di dunia ini kan Nabi Muhammad SAW. Maka banyak kisah-kisah yang bisa kita sampaikan, terutama tentang tema malam ini, yaitu tentang tawadhu. Maka oleh karena itu, kembali ke definisi di awal tadi, kita sampaikan bahwa tawadhu itu adalah saat kita keluar dari rumah, lalu berjumpa dengan siapa saja, kita merasa, kita menganggap dia lebih baik daripada saya. Dari segi apa? Terserah. Dari segi apa saja. Yang penting kita merasa dia lebih baik, maka itulah yang disebut dengan tawadhu. Kawan-kawan yang kami muliakan, contoh lain masih banyak, namun kita akan kasih contoh satu lagi. Ini bukan dari Nabi, tapi dari Imam Syafi'i. Nanti dari kisah-kisah ini kita bisa ambil kesimpulan, masing-masing bisa ambil kesimpulan, maka tawadhu itu seperti apa yang harus kita sikap seperti apa yang harus kita contoh, insya Allah akan kita sampaikan. Namun sebentar, sepertinya saya habis baterai. Saya coba ambil charger dulu. Baik, kawan-kawan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik semuanya, mohon maaf tadi habis baterai laptop. Kita lanjut ya. Suara saya udah terdengar. Oke. Kawan-kawan, tadi kita sudah sampaikan dua contoh sikap dari aktor utama, dari idola kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang bisa kita simpulkan bahwa tidak perlu merasa istimewa, karena merasa istimewa itu membawa kita kepada penyakit-penyakit lainnya. Karena beberapa kali kita sempat beredar video, mungkin udah lama mungkin ya, tapi sempat beredar video, walaupun beliau kiai ataupun mungkin pemuka agama, dan banyak juga kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita nih MC mungkin, saat pembukaan kita lupa memberikan ucapan penghormatan kepada si A misalnya kan, penghormatan kami kepada Bapak Fulan, Bapak Fulin. Nah, mungkin ada satu orang yang terlewat di antara pejabat atau bapak-bapak yang punya jabatan begitu kan. Nah,
kalau orang yang merasa dirinya biasa-biasa saja, tidak ada yang perlu dibanggakan dari dirinya, maka dia nggak akan marah. Tapi kenapa kebanyakan orang ketika tidak disebutkan pada kata-kata penghormatan, kenapa banyak orang yang merasa terhina, merasa tidak dihargai saat namanya tidak disebut? Maka satu-satunya jawaban adalah karena beliau merasa istimewa. Rasa istimewa itu adalah penyakit hati. Nah, maka contoh sikap Nabi tadi, tidak ada yang istimewa, merasa tidak ada sikap Nabi sedikit pun yang mengistimewakan dirinya. Tidak ada. Banyak kisah-kisah lain yang mungkin nanti bisa kita baca masing-masing, kapan-kapan mungkin ada kalau ada waktu. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, contoh dari Nabi sudah ada tadi 2 contoh. Sekarang mungkin saya akan sampaikan contoh kejadian tawadhu'nya Imam Syafi'i. Nah, kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah sekali Imam Syafi'i seperti biasa menyampaikan talaqinya, ya, pengajiannya di masjid. Ada satu muridnya yang selalu konsisten dan istiqamah ikuti pengajian Imam Syafi'i. Namanya Yunus bin Abdul A'la. Nah, singkat cerita, pada satu kesempatan di masjid itu Imam Syafi'i menyampaikan sebuah kajian. Lalu muridnya ini, beliau ini, Yunus bin Abdul A'la, berselisih pendapat dengan Imam Syafi'i. Artinya mungkin dia uh, tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Nah, sehingga dia marah dan dia pergi dalam keadaan marah. Dia pulang, dia pulang. Kemudian saat malam tiba, dia dengar suara pintu, ada yang ketok pintu. Yunus bin Abdul A'la ini mendengar ada yang ketok pintu rumahnya. Lalu dia tanya, "Man bil bab?" Lalu dijawab oleh orang yang di luar yang ketok pintu itu, "Muhammad bin Idris." Yunus bin Abdul A'la ini, dia langsung putarkan memorinya. Siapa Muhammad bin Idris? Dia coba pikir lagi, siapa Muhammad bin Idris selain Imam Syafi'i? Nggak ada. Tidak ada pada waktu itu yang namanya Muhammad bin Idris, kecuali Imam Syafi'i. Dia langsung bergegas, dia buka pintu, dan betul didapati Imam Syafi'i pas di depan pintu. Lalu Imam Syafi'i dengan lembut berkata, ya, Imam Syafi'i dan muridnya, ya, ini cerita Imam Syafi'i ke rumah muridnya. Muridnya mungkin salah paham, atau kalau bahasa kita mungkin belum sampai. Ya, kalau bahasa apa ya, mungkin bahasa lembutnya, apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dia belum sampai, sehingga berselisih. Dia nggak paham, tapi dia berselisih pendapat dengan Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i sebagai guru datang ke rumah muridnya gara-gara ini. Beliau tahu nih muridnya marah. Beliau berkata, "Ya Yunus, tajamma'na mi'atul masail. Tajma'una mi'at masail wa tufarriquna mas'alah." Ratusan masalah kita sepakat, kita seide, apakah hanya dengan satu masalah kita bercerai? Itu pertanyaan Imam Syafi'i. Nah, kemudian Yunus bin Abdul A'la ini merasa bersalah, mungkin menyesal dengan perbuatannya. Lalu Imam Syafi'i melanjutkan nasihatnya kepada muridnya ini, la tuhawil al-intisar fi kulli ikhtilafat. Jangan ingin selalu menang ketika ada perbedaan atau perdebatan. Fa ahyanan kasbul qulub aula min kasbil mawaqif. Terkadang menang atau meraih hati seseorang itu lebih utama daripada meraih kemenangan di suatu perdebatan. Ini nasihat Imam Syafi'i. Saya akan bacakan nasihat ini secara lengkap, tidak akan saya potong-potong. Baik, Imam Syafi'i berkata, terkadang
mendapatkan hati seseorang itu lebih utama daripada memenangkan perdebatan. Lanjut. Kemudian Imam Syafi'i lanjut berkata, daiman ikrah al-khata. Selalu, tolong dijaga selalu, bencilah kesalahan. Lakin la takrah al-mukhti. Tapi jangan sesekali membenci orang yang melakukan kesalahan itu. Mungkin kita yang pernah belajar al-walayatu wal bara'ah di ilmu aqidah, kita tahu itu pembahasannya tentang al-walayah wal bara'ah. Yang kita benci itu sifatnya, akhlaknya, kesalahannya, bukan orangnya. Baik. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan nasihatnya, intaqid al-qaul lakin ihtarim al-qail. Kritiklah pendapatnya, kritiklah idenya, tapi tetap hormati orangnya. Tetap hormati orangnya. Baik. Kemudian fa inna muhimmatana hiya an nuqdi 'alal marid 'alal marad la 'alal marda. Tugas kita adalah menghilangkan penyakit. Kita fokusnya hilangkan penyakit, hilangkan masalah. Bukan kita hilangkan orang yang sakit itu. Yang kita sembuhkan penyakit, bukan orangnya yang kita sembuhkan, bukan orangnya yang kita musnahkan. Itu nasihat dari Imam Syafi'i. Kemudian beliau menutup nasihatnya, wa hatta law hasatta syaukan yawman ma kun lil wardi zari'an. Walaupun suatu saat nanti duri yang engkau tuai, engkau duri yang engkau dapat, tetap tanamlah bunga mawar. Walaupun suatu saat nanti duri yang engkau panen, tetaplah orang yang menanam bunga mawar. Tetaplah menjadi orang yang istiqamah menanam bunga mawar. Walaupun nanti duri yang kita tunai, yang kita tuai. Itu nasihat dari Imam Syafi'i. Nah, inilah sifat-sifat atau sikap tawadhu yang ingin kita sampaikan dalam waktu singkat ini. Dua contoh dari Nabi sudah kita sampaikan, dan ini contoh dari Imam Syafi'i, bahwa beliau walaupun seorang guru, seorang pemuka, seorang ulama besar yang tidak kita ragukan lagi, saat berselisih, beliau malah yang datang ke rumah muridnya. Beliau meminta maaf, beliau memberikan pencerahan bahwasanya selama ini kita bersatu dalam banyak ratusan masalah, dalam ratusan perkara, masa iya kita harus bercerai hanya gara-gara satu masalah. Nah, seperti itu gambaran tawadhu daripada Nabi Muhammad SAW dan daripada orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi, salah satunya yaitu Imam Asy-Syafi'i. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu sedikit lagi. Saya akan terus memberikan ini ya, kisah ya. Apa lagi ya? Ada satu lagi nih. Ada satu lagi kalau boleh saya sampaikan juga. Ini terjadi ketika salah satu pemimpin Bani Umayyah. Ya, mohon maaf kalau saya salah nanti. Tapi kalau tidak salah, ya, mohon maaf ini agak sedikit lupa. Kalau tidak salah saya, salah satu pemimpin Bani Umayyah namanya Abu Ibnu Hubairah. Nah, Ibnu Hubairah ini sayangnya beliau terkenal atau dikenal dengan pemimpin yang sombong. Nah, ini sayangnya. Nah, singkat cerita, kebiasaan pemimpin dari dulu sampai sekarang mungkin ya, memang mereka kan suka apa ya, blusukan, suka turun ke daerah-daerah. Nah, singkat cerita, turunlah si Ibnu Hubairah ini bersama pasukannya, bersama pengawalnya, bersama ajudannya. Pada waktu itu kan pakai kuda. Nah, disebutkan di dalam kitab, itu kuda dipakaikan permadani, dipakaikan mahkota. Nah, permadani dari sutra. Itu lambang kemewahan pada masa itu. Nah, turun ke sebuah daerah.
turun ke sebuah daerah, dan biasanya sama juga seperti gubernur, presiden turun ke daerah kita, pasti kita semua berdiri di samping jalan itu, kita lambaikan tangan, kalau ada bendera partai kita pakai bendera partai lagi, begitu kan. Nah, pada masa itu turunlah Ibnu Hubairah ini beserta pengawalnya ke sebuah daerah. Semua orang bangun untuk menghormati sang panglima atau sang pemimpin pada saat itu. Dan itu mungkin wajar, wajar, karena memang apakah itu disebut SOP, wallahu a'lam. Tapi sampai sekarang memang masih ada, ya. Dari zaman dulu memang seperti itu. Nah, kemudian semua orang kan bangun melambaikan tangannya kepada sang pemimpin. Namun di tengah-tengah kerumunan itu di daerah tersebut ada satu orang yang tidak mau bangun dan dia tetap duduk santai aja. Lalu mereka mencoba mendekati si yang duduk ini, yang tidak mau bangun, duduk santai. Kok ada pejabat datang dia santai aja duduknya? Kok nggak bangun dia untuk menghormati? Nah, begitulah kalau bahasa kita. Nah, sehingga didekatilah, lalu dilihat, rupanya si Hasan. Nah, itu disebutkan dalam kitab Al-Hasan. Nah, rupanya Hasan. Apa namanya? Kalau bahasa adabnya kita adalah Imam Hasan Al-Basri. Okay. Nah, kemudian ditanya sama Ibnu Hubairah ini, sang pemimpin ini. Lima lam takum waqad qama liyan nas. Ya Hasan, lima lam takum waqad qama liyan nas. Kenapa engkau tidak bangun? Tuh, semua orang bangun itu untuk menghormati saya. Saya ini seorang pemimpin. Saya ini seorang raja. Saya ini seorang bos. Saya banyak pengawalnya dan bla 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 bla. Kenapa engkau nggak bangun, duduk santai, nggak menghormati saya? Orang lain semua bangun itu. Nah, itu kalau bahasa kita ya. Nah, lalu apa namanya? Beliau Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Saya tadinya mau bangun untuk menghormati kamu, menghormati Anda. Tapi saya teringat tiga hal dan saya nggak jadi bangun." Gitu. Teringat tiga hal dan saya nggak jadi bangun. Mahia ya Hasan. Penasaran kan? Apa itu Hasan? Sebutkan. Maka Imam Hasan Al-Basri berkata, "Alimtu annaka ji'ta min nutfatin mazirah." Yang aku tahu, walaupun engkau seorang pemimpin, seorang kaya raya, banyak pengawalnya, engkau dan aku sama-sama kita datang dan berasal dari air yang hina. Mohon maaf ya, air air apa namanya? Air yang hina, air mani yang hina. Dan keluarnya itu satu tempat dengan keluarnya al-baul, kencing, pipis. Engkau dan aku sama-sama tercipta dari air itu. Kenapa engkau harus lebih sombong daripadaku? Kita sama. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, "Alimtu anna fi batnika al-azirah." Tadinya aku mau bangun, lalu aku teringat di dalam perutmu itu, walaupun engkau orang presiden, bupati, gubernur, camat, orang kaya raya, di dalam perutmu itu ada kotoran yang belum keluar. Kalau bahasa kita mungkin kita sebutkan nyan lamprudron nae. Nah, lamprudron nae. Jadi kenapa Anda harus lebih sombong daripadaku? Kenapa aku harus menghormatimu? Baik, itu pernyataan beliau yang kedua. Dan pernyataan beliau yang terakhir adalah alimtu annaka tasiru ila jifatin qadhirah turma fit turab kama turma al-kilab. Yang tadinya aku mau bangun untuk menghormatimu, tapi aku teringat satu hal, aku teringat bahwa engkau akan menjadi bangkai yang sangat menjijikkan, sama seperti bangkai anjing yang akan dicampakkan, sama-sama akan dicampakkan ke dalam tanah. Itu jawaban ketiga dari Imam Hasan Al-Basri. Jawaban ketiga beliau adalah, yang aku tahu
saat meninggal nanti engkau akan menjadi bangkai yang sangat menjijikkan. Tidak ada satu orang pun yang mau menyimpan mayat kita, bangkai kita dalam rumah, dan kita akan dicampakkan ke dalam tanah. Sama seperti bangkai anjing, itu kalau mati, anjing itu juga akan dicampakkan ke dalam tanah. Seolah-olah Imam Hasan Al-Basri ingin mengatakan, kalau mati nanti, kita sudah tidak ada fungsi, derajat kita sama, jasad kita sama dengan jasadnya anjing. Memang agak-agak ini bahasa beliau, tapi beliau ingin, kalau bahasa Aceh, pohakai, ingin mematikan sifat sombongnya, begitu. Nah, maka oleh karena itu, saya ulangi, 3 jawaban Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama, yang aku tahu engkau dan aku sama-sama tercipta dari air yang sama dan air itu hina. Dan yang kedua, walaupun engkau orang kaya, siapapun, apapun jabatanmu, di dalam perutmu ada kotoran, ada tai, ada yang belum keluar. Nggak ada orang kaya itu emas, tembaga, perak dalam perut, tidak ada. Kotoran semuanya sama. Aku miskin, engkau kaya, sama, dalam perut kita sama. Nah, yang terakhir, kita nanti sama-sama akan menjadi bangkai yang sangat menjijikkan, dan bangkai kita atau jenazah kita akan dicampakkan ke dalam tanah. Sama dengan bangkai anjing juga. Anjing kalau mati di jalan itu akan dicampakkan juga ke dalam tanah. Nah, ini nasihat Imam Hasan Al-Basri untuk beliau, si Ibnu Hubairah tadi, pemimpin yang lupa diri, yang dianggap pemimpin sombong. Nah, nasihatnya untuk beliau, tapi sampai sekarang masih diriwayatkan di berbagai macam kitab agar menjadi nasihat untuk kita semua. Nah, oleh karena itu, dari beberapa kisah yang kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan renungan untuk kita bersama, dan ada poin-poin yang bisa diambil dari apa yang sudah kita sampaikan. Karena dari awal, seperti pertemuan sebelumnya saya juga sampaikan, saya ulangi lagi, saya lebih senang ketika menyampaikan sebuah kejadian atau sebuah kisah. Kita ceritakan lebih mudah dicerna biasanya, dan hikmahnya, pesan moralnya juga insya Allah dapat bisa kita simpulkan secara masing-masing. Maka oleh karena itu, kita kembali ke pembahasan kita di awal, bahwa setiap langkah kita, setiap jabatan kita, setiap gerak-gerik kita, pasti kita berusaha untuk mencontohi Nabi yang pertama. Kemudian kita contoh salaf, orang-orang yang terdahulu yang sudah terkenal dengan kesalehannya. Dan kita bisa contoh, bahkan banyak riwayat-riwayat atau banyak kisah-kisah nyata yang mungkin tidak ada di buku, tapi sering terjadi di depan mata kita. Jadi, setiap yang bisa kita ambil pelajarannya, tawadhu'nya seseorang, kita lihat contoh yang terbaik dalam hidup kita, maka kita bisa ambil contoh itu, kita praktekkan untuk kehidupan kita sehari-hari, dan mungkin bisa kita share ilmu, share pengalaman kepada kawan-kawan yang lain. Nah, maka sebagai penutup, kita kembali ke seperti yang tertulis, nilai diri yang tak perlu disorot. Maka kalau boleh ya, kalau boleh mohon maaf kepada mungkin ada ustadz-ustadz di sini atau ustazah atau abang-abang, saya kalau boleh saya sarankan, eh, apa namanya, gimana cara ngomongnya biar nggak tersinggung ya. Karena kita banyak melihat ustadz-ustadz yang posting posting jadwal khatib, jadwal imam begitu ya. Ya, walaupun itu ada kontroversi, ada juga yang bilang ustadz itu kan untuk syiar, ya betul. Tapi kan di dalam Islam ada saddun lidzariah. Di dalam ilmu usul fiqh ada saddun lidzariah. Artinya kita berusaha, kita tidak mampu menghandle hati kita, nggak mampu. Maka kita punya doa, ya muqallibal qulub, ya kan, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, bantu kami untuk hati ini tetap istiqamah, tetap bersih, untuk tetap taat, ya begitu. Karena kita tidak mampu untuk menghandle hati kita, maka jangan berikan celah untuk setan.
Nah, jangan berikan celah untuk setan untuk masuk memberikan sifat sum'ah, menanamkan sifat takabur, ria. Nah, jadi begitu. Maka kadang-kadang ada yang bisa kita nasehatin mungkin apa adik-adik mungkin kan atau kawan-kawan yang sudah akrab itu kan bisa kita nasehatin. Maksudnya banyak di antara kita dan kita semua tahu fitnah terbesar itu dirasakan oleh ya para ustadz, para kiai, para tengku begitu. Itu paling terbesar itu fitnahnya, apa cobaannya. Karena memang mereka punya apa namanya sudah punya ketenaran. Nah, jadi untuk masuk sombong itu lebih apa namanya masuk sifat sombong itu lebih mudah. Maka saran saya kepada mungkin abang-abang, kawan-kawan yang punya jadwal khatib di mana-mana, yang punya jadwal imam di mana-mana, ya kalau tidak perlu urgensinya apa sih, ya begitu. Jadi kalau nggak perlu ya nggak. Tidak perlu apa namanya, nah ini nih, nah, tidak perlu disorot dan kita tidak perlu mungkin validasi begitu ya. Nggak perlu validasi. Beda nanti ada tim mungkin atau ada panitia mungkin saya nanti kena misalnya khutbah di masjid apa begitu. Nah, panitia memposting itu sebagai apa namanya? Itu kegiatan laporan panitia setiap minggunya atau setiap Jumatnya atau setiap lebaran. Itu mungkin itu ya itu tugas panitia bukan kita nggak bisa apa namanya berkata apa-apa kan. Tapi kalau ustadznya sendiri yang memposting mungkin ya kalau bisa janganlah gitu ya. Karena membuka peluang kepada setan untuk masuk ke dalam hati kita. Mungkin kita haus validasi, ingin disorot, ingin dianggap eh, pandai baca Al-Quran, mungkin ingin dianggap bahwa kita ini singanya podium gitu. Nauzubillah. Jadi jangan berikan celah. Mudah-mudahan kita mampu untuk menutup celah itu. Saddun lidzariah. Tutup, tutup. Kalau bisa ditutup, tutup. Jangan, nggak perlu lah. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan begitu. Nah, itu mungkin salah satu cara agar kita terjauh, agar kita terhindar dari sifat-sifat yang begitulah, yang kurang baik, yang sombong, ria, sum'ah, kita ingin disanjung, begitu kan. Coba kalau saya posting misalnya, saya posting bahwa saya kena jadwal apa namanya ceramah Idul Adha di masjid ini ya. Kebiasaan kita, kalau saya posting maka saya akan lihat berapa orang yang komen, berapa orang yang like gitu. Nah, itulah indikasi-indikasi kesombongan, sum'ah, ria begitu. Jadi kalau bisa kita tutup gitu. Oh Ustadz ini kalau untuk laporan panitia, oh beda, itu beda urusannya ya. Kalau laporan panitia itu untuk tasjih, untuk kita motivasi orang lain mungkin ada santunan yatim piatu, kita posting, nah, itu beda. Itu untuk laporan, biar orang lain juga ikut berpartisipasi untuk semangat menyumbang, semangat bersedekah untuk santunan mungkin begitu. Tapi kalau yang imam-imam yang hafiz ini kan penuh nanti jadwal di bulan Ramadan. Nggak perlulah posting-posting. Akhir-akhir ini juga kita lihat akan ada itu nasihat dari Ustadz Khalid Basalamah ya, begitu kan, buat status begitu ya, untuk apa misalnya, walaupun nanti ujung-ujungnya dibilang syiar Ustadz, tapi saya sempat apa namanya kasih tahu ke kawan-kawan ya, syiarnya kalau dilihat syiarnya berapa persen syiarnya, yang butuh validasinya berapa persen, syiarnya berapa persen. Nah, jadi lebih baik daripada tutup saja pintu itu, nggak usah posting-posting kalau memang tidak ada urgensinya begitu kawan-kawan ya. Jadi itu mungkin salah satu cara untuk menjaga ini, karena ini susah untuk kita jaga ya, kita tawadhu susah, agak susah. Baik kawan-kawan yang kami muliakan, abang-abang, adik-adik semuanya yang kami muliakan, eh, kajian kita ini mungkin agak santai ya, sambil bercerita, berbagi kisah. eh, sudah jam 9:06. Apalagi kurang lebih mungkin itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kisah-kisah lain masih banyak sih, tapi mudah-mudahan berapa tadi ya, 4 kisah tadi ya, 4 kisah tadi kurang lebih bisa membuat kita terinspirasi dari sikap-sikap yang baik, dan nasihat dari Imam Hasan Al Basri bisa menjadi sebuah tamparan bagi kita mungkin yang butuh validasi,
yang merasa istimewa. Ya, jadi itu bisa jadi nasihat untuk kita. Kemudian tawaduknya Nabi tadi ketika dalam perjalanan mencari kayu bakar. Mencari kayu bakar itu kan hina. Mencari kayu bakar itu kan apa namanya, pekerjaan yang rendah. Nah, tapi Nabi seperti itulah beliau memposisikan dirinya. Nah, kemudian apa tadi yang ketika naik unta meminta sahabatnya terus naik unta, beliau jalan kaki. Nah, itu ya begitulah sikap-sikap yang harus kita contoh. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Eh, Baik, kalau begitu kami kembalikan ke moderator. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Sudah jam 9 lewat 8 menit. Baik, terima kasih. Silahkan. Baik Ustaz, kebetulan ini udah ada pertanyaan dari Kak Sajidah Mulia. Ada di kolom komentar Ustaz. Suaranya terdengar Ustaz? Oh ya, yang ini ya, yang di Apa suaranya jelas Ustaz? chatting ini Iya, ya. iya benar. Itu pertanyaan. Ya benar Ustaz. Untuk atas nama Sajidah Mulia. Bentar, Salam Ustadz, ini hampir seperti contoh Ustadz tadi di era media sosial. Gimana sebenarnya cara kita membedakan antara berbagai pencapaian yang wajar dan sikap yang sudah melewati batas takwa? Soalnya banyak juga yang bilang ini buat motivasi, tapi yang ditonjolkan malah sisi kemewahan dalam kondisi seperti ini. Gimana cara kita menasihati dengan baik tanpa bikin orang tersinggung? Baik, salah satu yang paling sulit kita lakukan adalah memberi nasihat kepada mereka yang sudah merasa mapan dari segi ilmu. Kawan-kawan, kita dulu mudah menerima nasihat dari Ustadz, tapi di usia segini susah, ya kan? Nah, cobalah dirasa-rasa. Nauzubillah, kadang saya juga seperti itu mungkin ya. Nah, dulu ketika jadi murid, apapun yang dinasihati oleh Ustadz, kita dengar itu, kita patuh, iya, naam, sami'na wa ata'na. Ya begitu terus. Tapi saat seperti ini sudah S1, sudah S2 di luar negeri. Nah, itulah datanglah setan membisikkan kesombongan-kesombongan yang begitu. Dia bisikkan kesombongan bahwa engkau itu udah S1, udah S2 luar negeri lagi. Ustadzmu kan nggak pernah keluar negeri, nggak pernah kuliah di luar negeri. Ya, dibisikkan, begitu-begitu dibisikkan. Nah, jadi memang agak sulit. Yang pertama, agak sulit kita menasihati orang. Nah, kemudian sama seperti yang kita sampaikan tadi, rata-rata hampir semua orang mengatakan itu motivasi. Wah, banyak itu kalau saya boleh kasih contoh. Kita juga tahu kan, kayak orang-orang pergi apa namanya umrah, pergi haji, foto depan Ka'bah ya. Semoga yang like nanti bisa ya ya Allah. Jadi untuk motivasi biar orang lain gimana ya saya kita jelasin kawan-kawan. Contoh ya, misalnya kita ini ya seperti yang pertanyaan tadi ya, bilang ini buat motivasi, tapi yang tunjukkan sisi kemewahan. Baik. Sekarang katakanlah kita sedang foto di depan Ka'bah, kita sedang umrah. Lalu kita katakan ini pencapaianku di tahun ini, aku sangat senang. Oke. Aku posting biar jadi motivasi bagi orang lain. Baik, pertanyaannya adalah saya yang sudah 30 sekian tahun mungkin ya. Oke, kalau anggaplah saya ini belum pernah haji, belum pernah umrah. 36 tahun saya hidup. Apakah selama ini saya tidak bekerja mati-matian untuk bisa berangkat umrah? Iyalah, saya selama ini kerja. Semua orang juga kerja mati-matian untuk bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa pergi umrah, bisa daftar haji. Semua orang kerja, semua orang berusaha mati-matian. Tapi rezeki kita, takdir kita sudah diatur. Nah, sehingga kita tidak bisa mengatakan aku posting ini untuk motivasi biar mereka rajin kerja cari uang biar bisa umrah seperti aku umrah. Nggak bisa, nggak bisa. Toh dia selama ini juga kerja mati-matian dia kerja pingin umrah.
Jadi bukan itu motivasi, enggak. Oke, kita iakan, betul itu motivasi. Berapa persen motivasi? Berapa persen itu untuk apa namanya kalau bahasanya flexing ya. Berapa persen motivasi? Berapa persen itu untuk validasi? Enggak ada. Semua yang posting tentang apa namanya keberhasilan lah, apa namanya, ya rata-rata itu cuma itu butuh validasi. Kita bisa menganggap itu sih sebenarnya. Oh ini Ustadz cuma berbagi, Ustadz ini ICR. Ada itu. Mungkin kawan saya juga sering kan, beliau itu mungkin apa imam gitu kan di mana-mana. Jadi ya setiap ada jadwal ya pasti diposting di WA gitu. Jadi syiar katanya ya. Eh ya saya nggak tahu jawab apa juga sih waktu dibilang syiar. Tapi mudah-mudahan lah, mudah-mudahan memang kita diselamatkan dari gangguan-gangguan setan. Tapi paling tidak tutup saja pintu itu. Kalau kita posting, walaupun syiar, tapi pintunya, celahnya sudah terbuka, begitu kan? Nah, jadi eh, cara menasehatinya, ya tadi seperti itu ya. Jadi itu sebenarnya kalau menurut saya ya, mudah-mudahan bisa dimaafkan kalau saya salah. Sangat kecil kemungkinan untuk motivasi. Sangat kecil kemungkinan untuk motivasi postingan-postingan itu. Rata-rata mayoritas itu untuk flexing, untuk validasi, biar kita disorot. Udah itu saja sebenarnya. Oh, kamu baru pulang umrah ya? Kamu baru wisuda ya? Keren. Kuliah di mana? Nah, begitu. Jadi ujung-ujungnya ke situ. Baik. Nah, dalam kondisi seperti ini gimana cara kita menasihati dengan baik tanpa bikin orang tersinggung? Satu-satunya cara, ya bukan satu-satunya sih, mungkin salah satu cara yang sering saya lakukan bercanda gitu. Sambil ngopi mungkin bercanda. Oke, begini ya. Tapi begini ya, dia menasehati itu butuh momen. Ini agak panjang sedikit ya, mohon maaf ya. Ini kejadiannya di Oman dulu. Waktu saya kuliah dulu di Oman, ada seorang syekh. Dan biasanya dimanapun ya, di Aceh juga begitu. Kalau ada walid, abati, itu ada satu ajudan yang kemanapun syekh itu pergi, dia pasti ikut. Oke. Nah, si ajudan ini, di Oman nih ceritanya. Si ajudan ini, dia merokok. Selama ini, syekh ini tahu, kan tahu baunya, mungkin ada yang lapor, mungkin pernah dia lihat tanpa sengaja. Oke. Dia tahu. Logikanya, seorang guru, seorang syekh, kan mudah menegur muridnya. Dia mudah menegur muridnya. Sekarang muridnya ini jadi ajudannya. Kemana-mana dia bawa. Oke. Tapi kawan-kawan tahu, dia butuh waktu 6 tahun. Syekh ini butuh waktu 6 tahun agar bisa menasehati ajudannya ini, muridnya ini. Agar tidak merokok lagi. Nah, gimana kejadiannya? Kejadiannya, setelah bertahun-tahun mereka bersama, si muridnya ini, si ajudannya ini, dia berkata, Syekh, saya udah lama sama Syekh ya, kemana-mana pergi sama Syekh. Tapi Syekh, sayang kali saya udah tua, janggutnya udah putih gitu katanya kan. Nah, ini momen yang tepat untuk menasehati. Syekh itu langsung mikir dia, ini momen yang tepat nih untuk kita nasihatin. Lalu dinasehatin apa jawaban saya itu? Betul. Jenggot saya kan udah putih nih, udah tua. Tapi alhamdulillah jenggot saya ini putih, tidak pernah lewat asap putih. Begitu. Jenggot saya putih sih, tapi nggak pernah lewat asap putih. Nah, begitu cara dia nasihatin. Nah, disitulah dia menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, Syekh berarti tahu selama ini saya merokok. Ya Allah, saya janji. Ya Allah, astagfirullah. Aku berjanji kepada Allah dan kepadamu, Syekh, bahwa aku tidak akan merokok lagi. Bla 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 bla. Akhirnya disitulah dia taubat atau apa namanya? Mungkin di situ dia merubah dirinya. Nah, kawan-kawan, ini kita sampaikan. Lihat ini, seorang guru yang sangat akrab dengan muridnya itu saja butuh waktu 6 sampai 8 tahun agar bisa menasehati muridnya. Karena memang kalau nasihat itu butuh momen yang pas. Nggak bisa kita langsung datang, halo, assalamualaikum, blak, langsung nggak. Kita butuh waktu, butuh rileks sambil makan bakso, sambil makan apa namanya es krim, santai. Tapi kita butuh momen. Kawan-kawan betul, kita butuh momen. Nggak bisa langsung geblak-geblak itu nggak bisa.
Baik. Tapi ingat sekali lagi, seperti yang kita sampaikan tadi nasihat Imam Syafi'i apa? Kadang-kadang memenangkan hati seseorang itu lebih utama daripada memenangkan perdebatan. Nggak bisa sekarang, momennya nggak pas, udah santai ya dulu, nanti mungkin minggu depan nggak bisa, bulan depan nggak bisa, tahun depan nggak bisa, insya Allah kita, yang penting niatnya sudah ada, cuman momennya yang kita lagi tunggu-tunggu gitu ya. Jadi biar nggak tersinggung, jangan belak-belakan terus, tapi kita lihat momennya. Kami memang kebetulan saya jurusan apa namanya fiqh wa dakwah. Jadi ada satu kitab namanya Manhajud Dakwah Ilallah Subhanahu wa taala. Jadi memang itu yang sering dibahas. Memang dakwah itu sangat tergantung pada momen. Nasihat itu sangat butuh kepada momen. Nah, begitu. Jadi pelan-pelan aja, insya Allah. Baik. Uh, Kemudian dari Rizky ya. Assalamualaikum Ustadz. Mohon izin bertanya, orang tua saya pernah menyampaikan kalau terkadang kita perlu sombong dengan orang yang menganggap remeh kita di momen tertentu. Menurut pendapat di mana kita perlu membela diri terutama ketika hak kita dibatasi dengan sengaja karena anggapan remeh tersebut. Bagaimana pendapat Ustadz dan penulisan tentang baik, betul betul. Ini 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 judulnya kan darurat. al ad-daruratu tubihul mahdurat, kan begitu kan kaidah usul fiknya. Kalau dalam keadaan darurat, yang haram pun bisa yang kita lakukan, dibolehkan ya. Nah mungkin ini darurat nih, kalau ada orang yang apa namanya tadi apa namanya menghalangi hak kita ya. Nah, tadi hak kita dibatasi dengan sengaja karena dianggap remeh ya, mungkin bisa betul, karena kita dianggap remeh, kita nggak punya power sehingga mungkin hak kita dibatasi, dihalang-halangi hak kita, maka bisa. Dan itu bukan bukan sombong dalam ini apa namanya, bukan, kalau saya mah itu tidak menyebutnya sebagai sombong sih, itu difa anin nafsi, itu memang membela diri karena saya ingin hak saya jangan diganggu. Kita bukan sombong menampakkan aku ini siapa, tidak, tapi agar tidak diganggu. Nah, makanya orang-orang yang belajar bela diri pun seperti itu kan. Orang yang belajar taekwondo, karate seperti itu. Mereka bukan untuk apa namanya pamer-pamer asalnya lewat urang sipak saja, enggak kan, enggak begitu. Asal ada orang mau sedikit ajak lawan, lawan terus, takat terus, enggak begitu. Yang namanya difa anin nafsi itu ya memang jaga-jaga, ketika kita sudah mulai dilanggar, hak kita sudah mulai diganggu, oke, silahkan balas. Ya, prinsip dalam apa namanya, kan perang begitu juga kan. Jadi kalau memang dibutuhkan, silahkan. Dan itu bukan membunuh, kayak seperti yang perang, ketika kita diserang, itulah kita balas. Dan itu tidak dianggap membunuh kan, tapi difa anin nafsi ya, begitu ya kurang lebih ya. Insya Allah kalau memang sombong tanpa alasan, misalnya kita langsung, aku ini cecek, aku ini polisi, paman aku ini tentara, nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba dia ngomong gitu ya, itu tidak wajar sih. Nah, tapi kalau hak kita sudah mulai diganggu, ya kita nggak ada salah ditilang, tiba-tiba dicari-cari kesalahan kita, ya bisa aja kita buat sombong. Kau nggak tahu paman aku ini, paman aku jabatan ini, nah, bisa, nggak masalah karena dia diganggu hak kita, dan itu bukan sombong sih. Lah, itu tidak termasuk kepada sombong. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, kemudian dari Vina, Masya Allah, banyak sekali nih, masih ada waktu ya. Sama di zaman sekarang ketika media sosial menjadi ruang penilaian dan pembentukan citra, bagaimana kita dapat membangun personal branding yang baik tanpa kehilangan sikap tawadhu, apalagi kalau kita kerja di bidang yang nggak lepas dari sosmed. Baik, apalagi kalau kita kerja di, oh, oke, oke, oke. Kawan-kawan yang mungkin memang
kegiatan sehari-harinya penuh dengan sosmed, laporan, endorse, dan ya memang disitulah banyak-banyak kegiatannya kan. Eh, Gimana saya ngomongnya ya? Kadang-kadang saat ingin tag video, tag film, itu butuh beberapa kali tag kan. Nah, maksud saya begitu loh. Saat memang media sosial ini kan sekarang, kalau bahasa ininya sekarang jadi agama nomor 2 sih. Artinya, kawan-kawan kalau lagi sedih, itu kembali ke kitab-kitab kajian Islami, atau ke Al-Quran, atau ke medsos sebenarnya. Rata-rata kita saat ini kalau sedih, sekarang ini ya, zaman sekarang ini kalau sedih, kalau galau, yang kita buka bukan Al-Quran, sosmed kita buka. Bukan untuk scroll, tapi cari cari video yang sesuai dengan hati kita. Kita cari nasihatnya di sosmed, kita cari nasihat apa namanya, quote-quote yang cocok dengan hati kita. Habis itu kita upload begitu kan. Jadi memang sekarang disebut sosmed itu jadi agama kedua gitu ya. Baik kawan-kawan. Namun seperti yang tadi ya, pertanyaan dari siapa ini, Vina ya, karena memang orang menilai kita apa namanya, pencitraan ya, ruang penilaian dan pembentukan citra. Betul. Posting-postingan apa namanya, kan sekarang banyak orang yang posting tentang kebaikan, tawadu, tapi dia tidak memposting tentang dirinya begitu. Itu juga bagian dari personal branding sih sebenarnya. Tapi kalau memang harus nampak wajah kita, harus nampak kegiatan kebaikan kita, saya akan kembalikan itu kepada niat. Ya, sekali lagi, tolong dilihat urgensinya apa ada saya di situ. Sekitar sebulan yang lalu, mungkin saya juga sempat mengkritik sih. Ada salah satu kegiatan di KUA. Saya nggak sebut KUA daerah mana, kantor urusan agama ya di daerah. Di daerah mana saya nggak sebut, tapi sangat disayangkan. Kalau menurut saya ya, mudah-mudahan bisa dimaafkan. Mereka sebagi sembako, sembako untuk fakir miskin. Satu fakir miskin yang mereka kasih, mereka foto sampai 10 orang. Jadi, gimana saya ngomongnya? Yang mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung ya. Apa sih urgensinya Anda berada di foto itu saat memberikan bantuan? Selalu letakkan itu di kepala. Ini kalau saya jelas, gimana moderator, ini udah jam setengah 10, nggak apa-apa, ini panjang nih. Jadi, eh, Buat masih ada pertanyaan boleh, boleh Ustaz, oke. mungkin di nanti. Atau nanti sisanya gimana ya? Oke, ini masih masih punya ini ya, apa namanya, punya Vina ya. Saya masih menjabarkan, mencoba untuk memberikan. Bisa dua lagi ya. Boleh. Ini ya, yang dari pertanyaan Vina ya. Saya kembali ke seperti tadi ya. Sangat disayangkan satu orang dapat bantuan, 10 orang yang ikut foto. Dan pertanyaannya adalah, apa urgensinya Anda berada di foto itu? Apa? Biar terlihat ada kerja. Kan nggak perlu. Di situ pimpinan kamu tahu, bendahara kamu tahu, kawan-kawan kamu tahu. Semua orang tahu kamu kerja. Nah, begitu. Ujung-ujungnya ya tetap kita butuh validasi dan butuh pengakuan dari semua orang bahwa kita ini ikut apa, orang bermanfaat begitu kan. Ujung-ujung kan begitu validasi. Baik kawan-kawan, saya akan harus bercerita ini ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi rungan untuk kita bersama ya. Makanya agak panjang jawabannya ini. Kawan-kawan, kita punya satu organisasi yang saya tidak mau menyebutnya. Organisasi itu ada di Aceh. Kita sering memberikan bantuan. Oke, anak yang kita berikan bantuan ya, tim piatu, dia kan dari tahun ke tahun dia terus besar kan orangnya. Oke. Nah, pada satu waktu si anak ini kan masuk juga dia termasuk orang yang akan menerima bantuan. Pada tahun itu dia nggak mau terima bantuan. Apa jawaban dia? Apa kata dia? Bang, saya nggak mau terima bantuan ya kali ini ya. Kenapa dek? Saya malu loh di foto-foto gitu, kawan-kawan.
malu di foto-foto, foto saya disebarkan dan orang lain tahu semua bahwa ini saya yatim piatu, fakir miskin. Oke, disitulah kami mulai berpikir bagaimana cara membuat laporan tentang santunan yatim piatu tanpa harus memfoto orangnya. Makanya di situ kita kan menganggap begini ya, kawan-kawan ya. Kita saat memberikan bantuan, lalu kita foto-foto. Pertanyaannya adalah apa urgensinya? Apakah itu untuk laporan? Kadang-kadang sekarang laporan nggak diminta pun fotonya. Kalau memang diminta, ya udah seharusnya kita izin dulu sih yang pertama. Dan yang kedua, rata-rata orang saat memberikan bantuan, kita nih yang memberikan bantuan, saat difoto, yang bangga siapa? Kita yang bangga. Tapi pernah nggak kita merasakan atau tanya, gimana perasaan si penerima bantuan itu? Setelah terima bantuan di foto, apakah memang senang atau malu? Dan sangat disayangkan, seringkali kita memberikan bantuan ke sebuah rumah fakir miskin, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ada yang posting-posting seperti itu, berjejer itu orang yang kasih bantuannya kita bukan tidak menghargai, kita menghargai. Nggak banyak sih bantuannya, tapi orang yang foto lebih banyak daripada bantuannya. Itu yang sangat saya sayangkan. Dan sangat disayangkan lagi adalah anak-anaknya juga dijejerkan di depan ayahnya. Idang mit ike ma ike ayah dan difoto disebarkan. Kawan-kawan, perasaan anak-anak itu seperti apa? Kalau menurut saya itu pembunuhan karakter, pembunuhan mental anak-anak. Anak-anak tahu ya Allah berarti maklum gasin, berarti ayah saya miskin, ayah saya dapat bantuan. Itu kalau menurut saya pembunuhan karakter, itu menjatuhkan mental anak-anak. Kalau mau kasih, kasih aja secara sembunyi-sembunyi. Kalau foto berdua aja dengan ayahnya. Kalau memang itu urgensi, ya begitu. Ya, jadi yang bergerak, yang selama ini bekerja di media sosial, kalau memang sangat urgen, harus silahkan, jangan lupa minta bantuan sama Allah, minta ampun sama Allah, astagfirullahaladzim, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atik, sabbit qulubana ala dinik, ya Allah, aku harus melakukan ini ya Allah, mudah-mudahan kau jaga hatiku, nah, begitu ya, insya Allah bisa ya. Baik, eh, kemudian di dunia kerja di pendidikan di aplikasi seperti LinkedIn dan sebagainya penggunaan pasti mengupload pencapaian karir pendidikan prestasi pengalaman kerja dengan tujuan personal branding dan menjadi pertimbangan ketika melamar pekerjaan. Apakah yang tergolong perbuatan tidak logis dan mengingat kita sengaja menguploadnya agar terlihat baik di mata orang meski orang lain yang misalnya kalau kerja. Oh tidak, ini untuk kebutuhan kerja. Tapi Anda nggak nipu kan? Ijazah sendiri kan, bukan ijazah orang lain. Jadi ya begitu begitu ya. Jadi kawan-kawan, sama seperti skripsi kita, tidak murni 100% kita buat. Pasti dibantu orang lain, pasti kita duplikat dari sana, copot sini. Itu kalau kita kaji juga nanti ujung-ujungnya oh penipuan. Enggak, itu mungkin bagian dari sesuatu yang tidak sanggup kita hitung secara detail. Tapi insya Allah Allah memaafkan. Seperti kita mungkin wudhu, saat wudhu air yang sudah kita pakai untuk wudhu terjatuh lagi ke ember, itu sesuatu yang ada mul ihtiraz alaiha. Jadi kita tidak bisa menghandle sedetil itu. Nah, kalau untuk kita harus upload, tapi saya ini baru tahu ya, mohon maaf saya memang agak gaptek nih. Saya baru tahu kalau apa tuh di ya link LinkedIn ya. Jadi kalau saya baca dari sekilas saya baca berarti itu memang untuk kebutuhan kerja gitu ya, untuk kebutuhan kerja agar kita dapat kerja, kita kasihlah prestasi kita itu apa namanya CV ya. Dan kami juga begitu kok. Artinya saya juga saat ini tuh kerja diminta juga daftar riwayat hidup ini. Kerja di mana dulu, pernah aktif di mana, itu enggak, itu bukan termasuk sombong. Itu balik lagi, itu kan syahadah namanya. Syahadah itu panjang sih. Contoh kayak kita saksi itu di pengadilan, kan bongkar aib orang lain itu. Apakah itu berdosa kita bongkar aib orang lain? Oh tidak, itu untuk syahadah.
Syahadah itu artinya untuk pengakuan, untuk memang untuk kebutuhan begitu. Mengungkapkan aib orang lain di pengadilan itu bukan ribah, bukan apa namanya, bukan mencaci maki, tidak, bukan mengumbar aib orang lain, tidak. Itu untuk syahadah memang. Itu untuk kebutuhan mendesak. Nah, seperti ini juga, seperti ini kalau untuk kerja, bukan, itu tidak termasuk pada hal yang sombong. Baik kawan-kawan, kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf ini pendek-pendek saja kita jawabnya. Tadi udah terlalu panjang. Yang terakhir ya dari Kak Yusnidar ya. Assalamualaikum. Mungkinkah tawadhu justru bisa menjadi bentuk ego yang baru? Itu ego yang terselubung dalam citra kesalehan. Dengan kata lain, apakah seorang bisa bangga karena merasa rendah hati? Bisa jadi, bisa jadi. Namun eh, mana udah nih? Oh iya ya, oke oke. Sempat hilang. Kalau ya memang memang bisa dalam bentuk apapun, dalam bentuk oh, sama seperti yang saya sampaikan tadi, malah kesombongan itu lebih mudah datangnya juga daripada orang-orang yang eh, yang merasa udah soleh, udah banyak ilmunya, kan itu lebih mudah datangnya karena mereka punya apa yang mereka sombongkan, gitu kan? Saya sombong dengan ilmu ya, saya punya ilmu makanya saya sombong gitu, makanya itu lebih lebih rentan sih sebenarnya. Tapi seperti yang kita sampaikan tadi, dunia ini sekarang kan zaman zaman medsos, zaman mengakses itu mudah begitu kan. Kadang-kadang kita punya kawan, kita lihat status dia aja, kita tahu dia sekarang lagi di mana, lagi ngapain, itu memang diuploadnya sesering mungkin lah. Kita bisa lihat kehidupannya dengan terang benderang begitu kan. Nah, eh, kalau kita menutup itu, paling tidak sudah ada satu celah yang kita tutup agar kita bisa menuju ke sikap tawadhu itu tadi begitu. Terus apakah justru tawadhu itu bisa membentuk ego yang baru? Bisa, bisa jadi, bisa jadi. Makanya sikap kita gimana ya? Saya ulangi ya. Sikap kita tadi mengambil langkah untuk tidak mengumbar, tidak terlalu mengekspos diri, tidak mau merasa istimewa, itu kita sudah menutup satu pintu kejahatan, ya. Pintu maksiat itu udah kita tutup dulu satu. Nah, masalah nanti kita udah merasa soleh, merasa tawadu, itu pasti datang setan lagi, begitu datang setan lagi, dibisikkan ke kita agar kita merasa soleh, merasa tawadu, saya merasa lebih suci, lebih tawaduk dari orang lain. Nah, itu pasti. Setan kan nggak kehabisan akal gitu kan. Nah, jadi emang dia udah berjanji kok sampai hari kiamat. Sumala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim dan begitu. Wa an yaminihim wa an shimalihim. Jadi memang kiri kanan depan belakang dia terus goda kita. Nah, tapi sekarang kita kasih pilihan. Maksudnya begini loh. Kita jadi orang yang sombong, memang udah main di situ, atau kita pilih tawaduk dulu, masalah diganggu atau tidak kan nanti. Nah, begitu. Kita lebih baik pilih aja untuk bersikap tawaduk dulu. Masalah nanti diganggu lagi yang kedua, itu urusan lain lagi, begitu. Daripada kita harus memilih langsung, udah saya posting aja apa adanya lah. Nanti daripada tawaduk juga datang lagi apa namanya? Timbul lagi sifat ego yang baru. Nah, begitu merasa diri soleh, merasa diri lebih baik. Jadi begitu. Daripada mengambil sikap langsung berbuat maksiat, lebih baik coba aja soleh dulu. Oh nanti soleh juga ujung-ujungnya diganggu akan bermaksiat akan timbul tawadu apa namanya ria sum'ah. Ah itu nanti kita belakangan kita pikir. Yang paling tidak kita udah ambil langkah untuk menutup diri, untuk menutup agar tidak mengekspos, tidak bangga dengan pencapaian, tidak bangga dengan jadwal-jadwal, tidak bangga dengan jadwal ceramah, jadwal kajian dan sebagainya. Begitu. Tutup aja dulu, gitu ya. Tutup aja dulu. Masalah nanti saya soleh nanti lebih besar setannya datang. Ah itu nanti urusan nanti. Kita kan punya doa, begitu ya. Insya Allah kita punya zikir, punya doa untuk menghalangi itu semua. Begitulah kurang lebih ya. Eh, Masalah bisa membentuk ego baru ada. Kemungkinan ada.
Tapi itu udah step berikutnya. Kita punya step awal dulu, gitu ya. Step awal pilih tetap maksiat atau kita pilih untuk tawadhu dulu begitu. Karena mau maksiat mau tawadhu tetap akan diganggu. Ya, begitu ya. Siap. Terima kasih ya, ya terima kasih. Baik. Saya kira ada pertanyaan lagi tadi. Kawan-kawan, saya juga merasa masih sangat terbatas ilmunya. Jadi apa yang saya tahu, saya jawab semampu saya. Kalau tidak tahu, eh, boleh jadi kalau nggak tahu saya akan tunda, saya akan jawab nanti via WA, bisa dibagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Jam 21.37. Terima kasih Ibu Moderator, kawan semuanya. Kami kembalikan ya ke moderator. Atau saya tutup aja dulu. Boleh Ustaz, disampaikan satu pesan untuk kita semua tentang Ini ada tawadhu, pertanyaan terakhir mungkin ya, di satu luar lagi ya. Ustaz, apa ada wirid yang antum rekom untuk bisa menghadiri dari sifat? Baik, baik. Kawan-kawan, kawan-kawan, oke lah, boleh ya. Ini terakhir ya, siap. Kawan-kawan tahu Sayyidul Istighfar? Insya Allah tahu. Kalau enggak, mungkin ada kawan-kawan yang belum tahu, boleh cari di HP. Ada namanya Sayyidul Istighfar. Baik. Sayyidul Istighfar itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, singkat saja ya. Itu kenapa disebut panglimanya istighfar, Sayyidul Istighfar? Karena istighfar yang biasa kita baca selesai sholat, astagfirullahaladzim, langsung ya, to the point, ya Allah ampuni aku ya Allah, gitu ya. Tapi Sayyidul Istighfar ini dia nggak serta-merta langsung minta ampun. Tapi lihatlah, Allahumma anta rabbi. Kita ngaku dulu, ya Allah, engkau Tuhanku ya Allah. Wa ana abduk, aku hambamu ya Allah. Begitu ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selainmu ya Allah. Wa ana abduk, khalaqtani wa ana abduk. Engkau yang menciptakanku dan aku hambamu ya Allah. Belum minta nih. Kita masih mengakui dulu, belum minta. Khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. Ya Allah, aku berusaha untuk taat kepadamu, untuk menepati janjiku. Kan begitu? Uh, wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung dari kejahatan yang aku perbuat. Wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku mengakui ya Allah, begitu banyak nikmat yang Engkau berikan ya Allah. Wa abu ubi zambi. Namun aku juga mengakui ya Allah, banyak sekali dosa yang aku lakukan. Kok kamu beri nikmat tapi aku balas dengan dosa ya Allah. Ini belum minta nih. Masih mengakui, 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 mengakui. Mengakui, coba lihat dari tadi kan. Tidak ada sifat sombong dari sedikit pun di situ. Kita mengakui aku ini lemah ya Allah, aku ini hambamu ya Allah, aku nggak sanggup apa namanya, nggak sanggup melakukan apa-apa tanpa bantuanmu ya Allah. Nah, ujungnya baru faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ampuni aku. Tidak ada yang mampu menghapus dosa kecuali atas ampunanmu ya Allah. Nah, itulah. Maka itu sebenarnya untuk banyak caranya zikir yang lain masih banyak, tapi cobalah konsisten dengan yang itu insya Allah ya. Karena di situ kita merasa rendah, kita nggak ada apa-apa, la haula wala quwata illa billah, nggak ada. Kita nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa. Sedikit pun aku tidak punya hak untuk sombong gitu. Nah, banyak-banyaklah baca Sayyidul Istighfar. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang rendah, apa namanya, tidak merasa istimewa, kita butuh selalu pada Allah begitu. Begitulah kurang lebih ya. Kalau wiridnya banyak, banyak contoh-contoh lain banyak. Kawan-kawan pasti juga tahu nanti mungkin apa-apa yang bisa dibaca. Tapi saya sangat menyarankan
cobalah rutin membaca Sayyidul Istighfar. Bukan hanya istighfar di situ, tapi pengakuan bahwa aku bukan siapa-siapa. Aku ini sampah ya Allah. Aku ini tidak ada gunanya ya Allah. Hanya dengan karuniamu kami bisa masuk surga. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, kawan-kawan, terima kasih. Nanti kita tutup sama-sama aja bersama moderator. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ya, baik. Kami kembalikan ke moderator. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk materi yang luar biasa hari ini. Pelajaran baru juga buat kita. Gimana kita bisa belajar tawadhu dan pastinya kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Sebelum kita tutup, boleh teman-teman on cam dulu, kita bisa dokumentasi. Ya, silakan teman-teman boleh kita ambil sambil menunggu teman-teman lagi bersiap untuk dokumentasi. Seperti biasa, kita nanti akan ada kajian berikutnya. Jadi buat teman-teman yang mau pantau untuk info kajian, itu bisa banget untuk follow akunnya @kajianhub, karena bukan hanya kajian online saja, tapi untuk teman-teman yang berada di Banda Aceh ya, itu banyak sekali untuk kajian-kajian yang bisa diikuti, mau jadwalnya itu semua ada dari subuh, bahkan aplikasinya itu juga ada. Jadi teman-teman silahkan di Play Store-nya di download untuk aplikasi kajian. Nah, selanjutnya juga buat teman-teman yang lagi cari untuk bisa perjalanan ibadah umroh, bisa juga untuk lihatlah akun Alpha Group Indonesia di Instagram, karena ada beberapa untuk keberangkatan terdekat yang mungkin keluarga ataupun kerabatnya itu memang mau berangkat seperti itu ya. Gimana teman-teman, udah ready untuk kita dokumentasi? Ya teman-teman, kayaknya udah nggak ada lagi ya. Oke, 1, 2. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk kita akhiri untuk kajian pada ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Siap. Izin ya, makasih banyak. Siap. Makasih Afra, makasih Ibu moderator. Siap.